balapan ini akan ada mobil Toyota Supra yang bertenaga 500 horsepower, Nissan Skyline GT-R, Mazda RX-7 yang akan membalap di sirkuit yang sama dengan waktu yang sama. Ini adalah balapan paling intens, ekstrim dan cukup seru untuk ditonton karena yang digunakan adalah mobil balap jalan raya biasa, tapi dengan peningkatan yang cukup ekstrim. Balapan apa itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah JGTC atau Japan Grand Touring Car Championship. JGTC bagi penggila balap motor adalah ajang yang cukup bergengsi, paling seru dan intens. Di Jepang, balapan memanglah hal yang sudah ada dari zaman dulunya, yang mana kalau orang Jepang zaman dulunya pasca Perang Dunia Kedua, mereka akan melakukan balapan motor di tempat trek kuda. Tapi kan itu balapan motor. Dan untuk balapan mobilnya, untuk di tahun-tahun itu Jepang cukup tertinggal dari negara barat. Walaupun Jepang adalah negara yang terkenal akan produsen mobilnya dari zaman dulu, tapi Jepang tidak tahu apa-apa tentang balapan kala itu. Malah, Jepang juga nggak punya trek sama sekali kala itu. Sedangkan di negara barat kala itu sudah memiliki Brooklands di Eropa, Indianapolis di Amerika, dan Aspendale di Australia. Ini adalah salah satu ketertinggalan Jepang dalam industri motorsport. Tapi ini semua berubah ketika ada satu orang gearhead memutuskan untuk melakukan sesuatu, yaitu Gunji Fujimoto. Dia adalah penggila mobil kelahiran Jepang yang dibesarkan di Seattle. Dan tentu aja dia tinggal di Amerika Serikat untuk beberapa saat. Kebetulan juga dia penggemar berat Indianapolis 500 dan Elgin National Trophy. Namun ketika dia balik ke negara asalnya pada tahun 1920-an, dia sangat terkejut dan sangat kecewa dengan kondisi negaranya yang gak ada balapan seperti di Amerika. Padahal kala itu, penggemar mobil di Jepang sebenarnya udah cukup banyak. Jadi mereka hanya bisa melampiaskan hasratnya di jalan raya biasa. Dan kalau mau resmi ya di pacuan kuda. Uniknya lagi, ketika Gunji nanya sama orang-orang yang suka mobil itu tentang balapan resmi, mereka nggak ada yang tahu apa-apa tentang balapan di trek. Jadi masyarakat Jepang kala itu benar-benar nggak tahu apa itu motorsport. Hal ini membuat Gunji seperti ada yang aneh di negara Jepang. Jadi setelah mengetahui hal yang cukup mengecewakan bagi Gunji, Gunji akhirnya membuat visi dan misi baru untuk dirinya. Dan dia memulai mengumpulkan uang untuk memberikan motorsport untuk negara aslinya, yaitu Jepang. Akhirnya, uang Gunji cukup terkumpul dan dia akhirnya membuat sirkuit dan secara resmi sirkuit itu dibuka pada tahun 1936. Nama sirkuit itu dikenal dengan nama Tamagawa Speedway. Karena Gunji adalah penggemar Indianapolis 500 yang mana di balapan itu cuma treknya melingkar doang, jadi trek Kanagawa Speedway ini juga memiliki desain yang sama, yaitu melingkar doang sama seperti Indianapolis. Walaupun hanya bulat doang bentuknya, tapi ini adalah trek pertama di Jepang dan tentu aja tidak membutuhkan waktu lama untuk Tamagawa Speedway untuk menjadi tuan rumah balapan terbesar di Jepang kala itu. Dan menarik beberapa gearhead kala itu juga termasuk Soichiro Honda. Bahkan Soichiro Honda ini adalah salah satu pembalap perdana di trek ini pada tahun 1936. Dia membalap dengan saudaranya menggunakan Ford untuk melawan mobil Bugatti dan Bentley. Namun sayangnya, Soichiro Honda di tengah balapan dia mengalami kecelakaan, yang mana dia menabrak mobil lain. Dan di kecelakaan tersebut menyebabkan mobil Soichiro Honda terbalik dan terguling keluar lintasan. Untungnya, entah bagaimana Soichiro Honda dan saudaranya selamat tapi dengan luka yang cukup serius. Walaupun di balapan itu Soichiro Honda hampir kehilangan nyawanya, tapi untungnya dia tidak benci sama sekali dengan motorsport. Malah dia semakin mencintai motorsport dan memutuskan bahwa merek Honda harus mulai membuat mobil balap. Setelah kejadian balapan pertama ini, lebih dari 25 tahun setelahnya, industri balap Jepang sudah mulai banyak dan cukup signifikan perkembangannya. Yang mana Jepang akhirnya membuat sirkuit Suzuka yang legendaris pada tahun 1960-an, kemudian diikuti oleh pembuatan trek Fuji Speedway, dan pada tahun 1970-an Jepang membuat trek Tsukuba, trek Atsu pada tahun 1972, trek Sugo pada tahun 1975, dan selama satu dekade berikutnya, banyak trek yang dibangun oleh Jepang, bahkan jumlahnya sampai puluhan. Setelah banyaknya trek yang ada di negara Jepang, otomatis perkembangan motorsport di Jepang langsung berkembang pesat dan pembalap profesional mulai bermunculan. Di balik perkembangan luar biasanya yang terjadi di Jepang dengan treknya, tapi sebenarnya mobil-mobil yang di balik trek ini adalah kunci dari lahirnya trek-trek baru di Jepang. Yang mana mobil pertama yang memenangkan kejuaraan Grand Prix Jepang pertama adalah Datsun Fairlady 1500 SP3110 di tahun 1963. Datsun bersaing langsung dengan kompetitornya yaitu Mazda, Suzuki, Volkswagen, Honda, Triumph, dan MG. Dan di kompetisi itu banyak banget pabrikan yang ingin masuk ke kejuaraan yang diadakan di Jepang ini. Ya ini karena mereka semua pengen merebut mahkota kejuaraan untuk masuk ke dalam buku sejarah.
Kemudian, karena banyaknya antusias dari pabrikan maupun personal, akhirnya Jepang membuat kompetisi yang lebih kompetitif lagi dengan nama JGTC atau Japan Grand Touring Car. Dan mobil yang berhasil mendapatkan mahkota JGTC pertama adalah Nissan C10 Skyline GTR. Nggak sampai situ aja, karena mobil ini memenangkan hampir setiap balapan pada tahun 1969, 1970, dan 1971. Ini adalah sejarah kemasannya balapan di negara Jepang. Tapi, walaupun terlihat sudah sangat maju di negara Jepang, jika dibandingkan dengan negara barat, Jepang masih sangat tertinggal ternyata. Karena di Amerika sudah mulai balapan open seater yang dikenal dengan nama kart. Kemudian di Eropa sudah ada Formula One dan Le Mans. Melihat hal ini, akhirnya Federasi Motor Jepang sadar harus membuat sesuatu yang baru. Dan pada tahun 1983 lahirlah kompetisi endurance di Jepang. Ya mirip-mirip lah seperti Le Mans. Tapi ini adalah balapan yang sangat berbeda dari sebelumnya di Jepang. Karena ini adalah kejuaraan pertama di Jepang yang mengharuskan menggunakan mobil prototipe. Walaupun keren, tapi sayangnya series ini nggak berkembang seperti yang diharapkan oleh penyelenggara. Karena anggaran untuk membangun mobil-mobil ini terlalu besar. Dan bagi produsen, uang yang diinvestasikan tidak sebanding apa yang mereka dapatkan. Karena bagi produsen, ternyata mobil prototipe mereka tidak membuahkan minat lebih kepada mobil jalan raya buatan mereka. Ya gimana mau dapat minat lebih, karena mobil prototipenya benar-benar berbeda banget sama mobil pabrikannya. Jadi orang kala itu belum begitu familiar dengan hal mobil prototipe, jadinya ya kayak buat dinikmatin aja. Mobil-mobil prototipe ini memang cukup ekstrim modifikasinya. Kita lihat aja contohnya seperti Nissan March 83G, Toyota 83C, dan Mazda 717C yang legendaris. Kalau dilihat dari bentuknya ya udah gak mirip sama sekali dengan bentuk mobil aslinya ya kan? Dan kala itu, hal ini tidak bisa memberikan investasi emosional untuk penonton. Jadi orang Jepang tuh pengennya mereka melihat mobil jalan raya biasa yang membalap di trek, bukan mobil prototipe. Karena hal ini, kejuaraan endurance Jepang akhirnya dihentikan dalam beberapa tahun. Dan pada tahun 1985, akhirnya Jepang meluncurkan kejuaraan baru, yaitu All Japan Touring Car Championship. Di balapan ini, penonton lebih mendapatkan emosional daripada balapan endurance. Karena mobil yang bisa mengikuti kejuaraan ini adalah mobil yang harus memiliki model produksi dan sudah dihomologasi. Dan di kejuaraan ini memiliki 3 kategori yang berbeda. Yang mana di divisi 3 mobil harus memiliki spesifikasi dengan mesin 1500cc. Dan di divisi inilah ada satu mobil legenda yang sangat mendominasi, yaitu Mugen Motul Honda Civic. Mobil ini adalah rajanya divisi 3, karena mobil ini bisa memenangkan hampir setiap balapan pada tahun 1987. Bahkan yang lebih gilanya lagi, mobil ini bisa mendapatkan posisi terdepan secara keseluruhan di antara mobil divisi 1 dan divisi 2. Yang mana mobil ini bisa lebih cepat daripada mobil yang memiliki mesin lebih besar. Karena spesifikasi divisi 2 harus memiliki mesin antara 1601cc sampai 2500cc. Jadi mobil ini benar-benar kencang banget. Dan di divisi 2-nya didominasi oleh BMW E30S. Jadi untuk divisi 2 di tahun pertamanya, bukan mobil Jepang yang mendominasi, melainkan mobil Jerman. Lalu untuk mobil divisi 1-nya harus memiliki spesifikasi mesin lebih dari 2500cc. Dan aturan ini mungkin yang menyebabkan era paling monumental dalam sejarah olahraga motorsport Jepang. Karena di divisi inilah Godzilla lahir. Nissan GT-R berhasil mendominasi setiap balapan yang diikutinya dari tahun 90 hingga tahun 92. Ingat ya, setiap balapan. Berarti setiap balapan yang berlangsung mobil ini pasti akan menang. Jadi mobil ini gak pernah kalah satu kali pun. Hasil ini membuktikan bahwa tidak ada satupun mobil yang bisa mengalahin Nissan GT-R di divisi 1. Saking monsternya ini mobil, bahkan Nissan GT-R unjuk gigi di Eropa dengan mengikuti kejuaraan endurance 24 jam of Spa dan memenangkannya pada tahun 1991. Karena hal ini juga nggak diragukan lagi kalau Nissan Skyline GT-R R32 adalah nama terbesar dalam sejarah kejuaraan mobil touring di seluruh Jepang, dengan mobilnya yang mempunyai stiker Calsonic yang paling ikonik. Tapi pada tahun 93 semua itu berubah, karena kelas grup A disingkirkan oleh Japan Automotive Federation atau JIF, dan mereka membuat JGTCC atau Japan Grand Touring Car Championship. JGTCC adalah balapan yang luar biasa sukses, karena di ajang JGTCC, segalanya yang fans harapkan ada semua di balapan ini. Berbeda dari balapan grup A sebelumnya, yang hanya akan ada di beberapa trek aja di Jepang, untuk series JGTCC ini ada di seluruh Jepang. Jadi semua masyarakat Jepang yang tinggal dimanapun bisa menikmati balapan ini. Konsepnya sih ya sama kayak balapan grup A dulu, yang mana semua yang ikut harus berdasarkan mobil pabrikan. Tapi peraturan terus dirubah setiap tahunnya agar tidak ada yang bisa terlalu mendominasi seperti Nissan R32 Godzilla.
Di awal musimnya, JGT-CC memiliki dua kelas, yaitu GT1 dan GT2. Walaupun peraturan dirubah, pemenang di kelas GT1 ya tetap aja Calsonic GTR. Tapi Calsonic GTR tidak bisa memenangkan setiap balapan, karena di peraturan baru ini semua berjalan lebih kompetitif. Yang mana Calsonic GTR selalu dibayangi sama Porsche 911 dan Toyota Supra. Bahkan di kelas yang baru ini ada Ferrari F40 dan Lamborghini Countach yang membalap di trek yang sama. Tapi lagi dan lagi, kelas GT1 akhirnya terlalu mahal bagi pabrikan. Dan JAF tidak mau kehilangan kompetisi ini dan tidak mau seperti pendahulunya. Akhirnya, JAF berubah regulasi lagi untuk membuat ini lebih terjangkau bagi produsen. Jadi mereka menggabungkan kelas GT1 dan GT2 dan membuat kelas utama baru, yaitu GT300 dan GT500. Ini adalah kelas yang paling mudah dikenal pada awalnya. Karena kalau di kelas GT300 berarti mobil itu memiliki tenaga 300 horsepower. Dan kalau di kelas GT500 berarti mobil itu memiliki tenaga sebesar 500 horsepower. Yang bikin menarik dari kelas ini adalah kedua kelas balapan ini akan balapan di trek yang sama dan di waktu yang sama. Jadi banyak banget kejadian tabrakan dan lainnya di balapan ini. Tapi untungnya ada aturan cukup menarik dari kejuaraan ini untuk menghentikan dominasi. Jadi jika ada tim yang memenangkan balapan, maka mobil tersebut harus ditambah beratnya. Jadi misalnya GTR menang dan mendapatkan 1 poin, maka di balapan selanjutnya mobilnya harus ditambah bebannya sebanyak 2 kilo. Dan misalnya GTR ini menang di setiap balapan dan bisa mengumpulkan poin sebanyak 45 poin, maka mobil ini akan ditambahkan beratnya menjadi 90 kg di balapan terakhirnya. Unik banget ya. Tapi untungnya nggak ada kejadian yang seperti ini sih. Tapi karena peraturan ini, balapan di JGT-CC selalu kompetitif dan selalu menyenangkan untuk dilihat. Dan peraturan ini sangat menarik perhatian tim pabrikan di negara barat. Karena menurut mereka, ini adalah peraturan sangat adil dan bisa membuat kompetitif. Makanya pada tahun 1996, akhirnya JGT-CC udah kayak balapan kelas dunia. Karena di balapan tahun itu ada Ferrari F40S, Honda NSX-R, Porsche 911 dan Porsche Carrera, Dodge Viper, Lamborghini Diablo dan McLaren yang sedang berada di puncak kejayaan karena dia memenangkan Le Mans pada tahun yang sama. Dan karena banyak mobil non-Jepang di kompetisi tahun 1996, untuk pertama kalinya, mobil non-Jepang menang di kejuaraan tahun 1996. Dan yang berhasil juara adalah ya tentu aja McLaren. Tapi McLaren setelah musim itu langsung keluar dari JGT-CC dengan alasan bahwa mereka dipaksa keluar dari kejuaraan. Jadi McLaren berargumen bahwa produsen Jepang tidak tahan jika dipermalukan di kandang sendiri. Walaupun McLaren sangat mendominasi di tahun 1996, ada satu produsen Jepang yang membuat McLaren repot juga nih. Tapi bukan Nissan GTR, melainkan Toyota Supra dengan logo Castrol yang dituning sama Toms. Ini adalah mobil ikonik dari game Gran Turismo. Kalau kalian main Gran Turismo, siapa sih yang gak akan pakai mobil ini ya kan? Dan pertanyaannya, kenapa mobil ini bisa sangat kenceng? Ya karena memang mobil ini dirancang khusus untuk mengikuti kejuaraan JGT-CC. Dan faktanya, mobil Supra Castrol Toms ini bisa dibilang lebih ikonik dari Calsonic GTR. Dan Toyota Supra Castrol ini memenangkan kejuaraan JGT-CC pada tahun 1997. Dan akhirnya JGT-CC mencapai puncak kejayaannya karena setelah tahun 97, kompetisi ini sudah bisa disandingkan dengan balapan open seater dan balapan Amerika lainnya. Jadi, JGT-CC yang sedang berada di puncaknya, akhirnya JGT-CC akan diadakan di luar Jepang untuk pertama kalinya. Dan negara yang menjadi tuan rumah JGT-CC untuk pertama kalinya adalah Malaysia pada tahun 2000. Tapi itu adalah bukan balapan resmi JGT-CC, melainkan hanya acara spesial aja. Karena kalau Malaysia menjadi tuan rumah reguler untuk kejuaraan JGT-CC, maka JGT-CC akan kehilangan status kejuaraan nasional Jepangnya di bawah aturan FIA. Karena memang pada awalnya, JGT-CC ini diperuntukkan untuk kejuaraan nasional di Jepang aja. Tapi antusias JGT-CC udah sangat tinggi di dunia. Dan mau gak mau, pada tahun 2005 akhirnya JGT-CC dirubah namanya menjadi Super GT. Dan kepengurusannya yang tadinya punya JAF, sekarang sudah menjadi milik FIA. Sekarang Super GT atau JGT-CC sudah menjadi kelas internasional. Tapi sayangnya warga Jepang malah kayak kehilangan hasrat akan balapan ini. Karena hal ini Super GT jadi kayak kurang diminati sama orang-orang juga. Dan akhirnya untuk musim 2023 ini, untuk balapan Super GT tidak ada jadwal sama sekali untuk balapan di luar Jepang. Dan rencananya tidak akan ada lagi balapan di luar Jepang, yang mana berarti Super GT kembali ke rumahnya yaitu Jepang secara 100%. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.